Kami dari tim kesadaran berbangsa dan bernegara akan menyampaikan materi yang terkait dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Baik, sebelum itu akan saya perkenalkan dulu nama-nama yang bergabung di dalam tim kami. Yang pertama, saya sendiri, Iwayan Patra SPD. Selanjutnya, Nimade Karnitawati SPD. Selanjutnya, Ni Nyoman Sari Muryati SPD. Here DRS Imade Kertu. Didengar dan diperhatikan terkait dengan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, pengertian dari kesadaran berbangsa dan bernegara, apa itu kesadaran? Kesadaran adalah keadaan di mana seseorang merasa sadar dengan keadaan sebenarnya atau keadaan di mana orang itu ingat akan diri dan lingkungannya. Berbangsa artinya adalah manusia yang terikat karena memiliki landasan etika, moral, berakhlak mulia, serta memiliki kesatuan bahasa dan wilayah yang sama. Sedangkan bernegara, manusia yang memiliki kepentingan yang sama dalam menyatakan dirinya sebagai satu bangsa, serta berproses dalam satu wilayah, serta mempunyai cita-cita yang berlandaskan niat untuk bersatu secara emosional dan rasional dalam membangun rasa nasionalisme ke dalam sikap dan perilaku. Jadi, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia itu mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah serta berada dalam naungan di bawah negara kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan, kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan bernegara Indonesia yang akan membangkitkan rasa nasionalisme dan patriotisme alias bela negara. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa dari makna kesadaran berbangsa dan bernegara ada yang disebutkan dengan bela negara. Apakah itu bela negara? Nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara, ya, mohon didengarkan. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang selanjutnya adalah kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga adalah Pancasila, yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima memiliki kemampuan untuk bela negara. Nah, apa itu unsur-unsur daripada bela negara? Ya, Bapak akan jelaskan sedikit. Kesadaran berbangsa dan bernegara, maknanya adalah di mana kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa dengan cara mencegah perkelahian, kemudian menjadi anak yang berprestasi. Nah, itu yang dimaksud dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian yang selanjutnya adalah Pancasila. Pancasila adalah ideologi kita dan itu merupakan warisan dari hasil perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia, di mana Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang mengakui keberagaman budaya, agama, suku, dan lain-lainnya. Itu adalah merupakan suatu nilai-nilai yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat diamalkan, yang nantinya akan dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Itu terkait dengan Pancasila. Yang selanjutnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, terkait dengan rela berkorban untuk bangsa dan negara, itu dapat kita contohkan seperti para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negara. Artinya bahwa para atlet ini berkorban demi bangsa dan negara, mengorbankan waktu yang seharusnya mungkin dia harus mengerjakan yang lain, dia harus bekerja keras untuk dapat mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia. Contoh yang kedua adalah mengantre yang tertib untuk mendapatkan tiket misalkan saja. Nah, itu adalah suatu hal yang merupakan suatu hal kedisiplinan, ya, menjadi kedisiplinan.
merupakan seharusnya kebiasaan, di mana hal tersebutlah yang nantinya akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita tertib dalam mengantri. Karena jarang terjadi seperti di Indonesia ini, orang-orang yang mengantri sudah tidak sabar. Kemudian nilai selanjutnya memiliki kemampuan dan kesadaran untuk bela negara. Nah, ini ada beberapa contoh, ya. Ada beberapa contoh dalam kemampuan bela negara. Itu ada beberapa contoh yang harus kita wujudkan. Yang pertama adalah menjaga kedisiplinan. Kemudian yang kedua, ulet. Kemudian yang ketiga, bekerja keras. Nah, itu adalah kemampuan bela negara. Yang selanjutnya adalah kesadaran. Nah, dalam hal kesadaran untuk bela negara dapat diwujudkan dengan yang pertama, mengamankan lingkungan menjadi bagian dari siskamling. Kemudian yang kedua, membantu korban bencana, ya, termasuk bencana alam. Apalagi Indonesia adalah negara yang sering sekali dilanda bencana. Kemudian juga menjaga kebersihan tempat tinggal. Nah, itu juga merupakan kesadaran bagi kita bagaimana menjaga kebersihan tempat tinggal kita. Kemudian yang selanjutnya adalah mencegah bahaya narkoba. Nah, apalagi ini sangat berbahaya bagi perkembangan negara. Karena dengan adanya narkoba, itu akan mempengaruhi kesehatan, baik kesehatan mental maupun kesehatan jasmani. Nah, hal-hal seperti ini jangan sampai anak-anak terkena bahaya narkoba. Yang selanjutnya adalah mencegah perkelahian. Nah, ini sering terjadi anak-anak, ya, khususnya juga di kota-kota besar. Kalau kalian nonton televisi, sangat seringlah hal-hal seperti ini ditampilkan, ya, yang disebut dengan tawuran juga, ya, tawuran antar pelajar dan sebagainya. Jangan sampai itu terjadi. Kemudian yang selanjutnya adalah cinta produksi dalam negeri. Nah, ini merupakan suatu motivasi bagi bangsa kita. Kita sadar bahwa kita harus mencintai produk dalam negeri. Ya, jangan membanggakan produk negara lain. Yang selanjutnya adalah melestarikan budaya Indonesia. Ya, apalagi budaya bangsa Indonesia itu bermacam-macam, ya, bermacam-macam sesuai dengan tradisi-tradisi yang berlaku di wilayah tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah menjadi anak yang berprestasi. Nah, ini yang perlu tantangan bagi kalian untuk menunjukkan bahwa kalian berprestasi. Nah, sehingga kalian disebut dengan bagaimana kalian mampu dan memiliki kesadaran untuk bela negara. Nah, kemudian dari paparan itu, ya, dari paparan yang sudah kita paparkan tadi terkait dengan nasionalisme. Nah, apakah itu nasionalisme? Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Itu yang disebut dengan nasionalisme. Nah, jadi nasionalisme pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan dalam nasionalisme dalam arti luas, gitu ya. Nah, kalau nasionalisme dalam arti sempit itu adalah sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nah, kemudian kalau nasionalisme dalam arti luas itu adalah sikap yang mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa lain sama derajatnya. Nah, itu terkait dengan pengertian nasionalisme. Nah, kemudian ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme di Indonesia. Yang pertama adalah mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa di Indonesia. Yang keempat, adalah ada 4 hal. Ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Yang pertama adalah sukuisme. Kemudian menganggap suku sendiri yang paling baik. Kemudian yang kedua adalah chauvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. Yang selanjutnya adalah ekstremisme. Ada sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara atau dengan kekerasan dan senjata. Yang terakhir adalah provinsialisme, yaitu sikap yang selalu berkutat dengan provinsi sendiri atau daerah sendiri. Nah, itu 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Nah, kemudian lebih lanjut adalah ciri-ciri patriotisme. Nah, apakah ciri-cirinya?
Ciri-ciri yang pertama adalah cinta tanah air, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga adalah menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang selanjutnya adalah berjiwa pembaharu. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak mengenal menyerah tanpa putus asa. Nah, implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Patriotisme dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dilakukan dalam kehidupan keluarga. Apa yang harus kita lakukan dalam hal kehidupan keluarga? Yang pertama adalah menyaksikan film perjuangan, kemudian membaca buku-buku bertema perjuangan. Contoh selanjutnya adalah mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Kemudian implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari yang lain, dalam kehidupan di sekolah misalkan saja. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah melaksanakan upacara bendera. Yang kedua adalah membangkitkan materi pelajaran, bukan membangkitkan ya, maaf, mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh demi kemajuan. Ya. Kemudian nilai-nilai yang lain yaitu dalam kehidupan bermasyarakat. Apa yang harus kita lakukan? Contohnya adalah mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya. Artinya bahwa kita mengembangkan sikap-sikap kesetiakawanan sosial itu di lingkungan kita sendiri. Ya, kita harus tangkap itu. Kemudian yang selanjutnya memelihara kerukunan di antara sesama warga. Ya, nah ini penting karena di lingkungan kita punya tetangga dan sebagainya, kita harus rukun bersama-sama, hidup berdampingan. Nah kemudian implementasi dalam kehidupan berbangsa, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang kedua melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga adalah mendukung kebijakan pemerintah. Yang keempat itu mengembangkan kegiatan produktif. Kemudian yang kelima mencintai dan memakai produk dalam negeri. Selanjutnya adalah mematuhi peraturan-peraturan hukum. Nah ini hukum-hukum yang ada di Indonesia itu memang harus dipatuhi, gitu ya. Kemudian tidak main hakim sendiri. Nah ini sangat penting anak-anak. Karena apa? Main hakim sendiri itu adalah menyalahi hukum. Tidak boleh kita main hakim sendiri. Apa itu main hakim sendiri? Main hakim sendiri artinya bahwa kalau terjadi perkelahian misalkannya kalian temukan, kalian harus bertindak, ya, harus bertindak di mana kalian harus melerai. Gitu. Jangan ikut di dalamnya, gitu ya, jangan ikut di dalamnya. Nah sehingga hal ini nanti itu bisa menyalahi hukum yang berlaku. Kemudian menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, gitu ya. Dan yang terakhir adalah menjaga kelestarian lingkungan. Ini sangat penting anak-anak, karena menjaga kelestarian lingkungan itu adalah suatu hal yang perlu dilakukan, karena lestarinya lingkungan itu akan menimbulkan rasa senang di dalam lingkungan. Ya, artinya bahwa kita harus bersahabat dengan lingkungan. Nah itu kira-kira yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Nah sehingga hal seperti itu menjadi suatu kebiasaan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sehat selalu di dalam menjalankan aktivitas.